Saat abang meninggalkan posisi yang sebetulnya udah, I think personally it's very comfortable spot gitu, menjadi vice governor, siapa sih nggak mau? I mean like young age, masih muda, terus bisa di posisi yang luar biasa gitu. And then you're running for vice president gitu. And then at that time ternyata amanahnya belum dapat gitu kan bang. Any regret in your heart? You're the closest person to abang. Yeah. What did you say to him untuk bisa nguatin abang? Saya cuma bilang itu semua Tapi pasti ada yang godain dong bang, pasti dengan banyak pasti dong po. dengan Iya kan po? Iyalah. Dia juga banyak yang godain. Iya dong. Apaan sih please deh. Bosan nggak? Supaya sukses anak muda, what it takes to be success. Saya apapun. lihat anak-anak muda kita ini kan digital native. Iya. Mereka lahir dengan dunia digital. Iya. Jadi saya bilang bahwa mereka harus Hai guys, hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Hai, hari ini aku nggak boleh colokan. But you know what? Sekarang aku akan direbak rumah. Dan aku bukan di rumah sembarang rumah. Aku di rumahnya Bang Sandiaga Uno bersama dengan si Botak. Dan Bang Sandiaga juga rencananya mengundang kita untuk podcast beliau bersama dengan Pok Nur, istri beliau tercinta. Aku akan ngajakin Bang Sandiaga Uno dan Pok Nur untuk kolaps di 1, 2, 3 jawab semua. Tungguin ya. It's gonna be awesome. Hai guys, hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. kalau kita Kosano, Kosano. komunitas Sandi Nur Uno. Bisa. Boleh, Such a boleh. privilege. It's an honor for me finally. Gila bisa being on the same table ya bersama dengan such a beautiful couple. 1, 2, 3 jawab semuanya. Bang Sandiaga Uno dan juga Empok Nur. Oke. Aku cuma pengen tanya sama kalian berdua pastinya sebagai orang yang many people look up to you, both of you gitu ya, as a marriage, karir dan segala macam. Suka terbeban nggak sih kadang-kadang? Lumayan, iya. Iya. Tapi ya kan kita apa adanya, Iya. jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa juga, nobody perfect gitu kan. Exactly. Ya udah. Yes. Kalau abang, Mengalir kalau aja Empok ya. kan cuma menemani dari belakang, tapi you abang kan you're on that spotlight. Yang membuat kita menjadi plong Iya. itu karena saya punya prinsip namanya kerja 4 as. Kerja 4 as. Jadi Tuhan tuh kasih karunia begitu banyak ke kita. Iya. Jadi kita harus membalasnya dengan kerja keras. Oke. Tapi nggak cukup karena kita dikasih akal dan pikiran. Jadi kita harus bekerja cerdas. Jadi kerja cerdas. Iya, Terus cerdas. ketiga adalah kita harus selesaikan Iya. tugas yang diberikan kepada kita. Jadi kerja Oke. tuntas. Tuntas. Dan setelah kerja tuntas ya kita kerja ikhlas. Nah dengan keikhlasan Oh, itu iya. ya plong aja apa yang kita kerjakan. Oke. Kita terima dengan penuh rasa syukur. Oke. Bang, kalau boleh tahu Bang Sandi itu dulu cita-citanya zaman kecil tuh apa sih Bang? Pernah kepikiran nggak you're gonna be this big like right now gitu? 80%, ini statistiknya 80% kali ya. Anak kecil tuh mau jadi pilot. Iya, zaman pilot, presiden, guru gitu ya kan? Kalau aku pilot karena senang banget Oh, sama senang banget sama kapal terbang kan. Senang naiknya sih Iya, sebetulnya. iya. Terus kelas 4 SD itu tiba-tiba divonis harus pakai kacamata. Jadi waktu itu -2, terus naik terus Iya, sampai ke terakhir -11 tuh sebelum aku di LASIK. Makin susah dong tuh ya. Nah ya udahlah nggak ada karir di dunia penerbangan Iya, pakai kacamata. Terus akhirnya berubah. Sebetulnya ingin jadi profesional kayak ayah gitu loh. Jadi karyawan kantoran, terus punya kesempatan meniti karir pada suatu saat nanti pensiun. Pemikirannya seperti itu, Iya, nggak iya. pernah terpikir seperti sekarang Seperti jadi sekarang. pengusaha. Wow. Karena di keluarga saya ini nggak ada yang pengusaha. Oh, nggak ada yang Ayah pengusaha saya seorang justru. karyawan, ibu seorang guru. Iya. Dan ya kebanyakan di keluarga kita adalah pendidik. Dan ya sekali waktu saya di PHK tahun 97 ya akhirnya Mpok Nur yang
dorong-dorong, Yeah, I "Udah watched bikin that usaha vlog." sendiri, Iya. bikin usaha sendiri. Gitu. Sampai katanya ngejual cincin. Is that true? Iya benar Yes. ya. Oke, banyak orang yang mungkin ngelihatnya kan kalau ya wajar lah kalau Sandiaga Uno mungkin got everything that he has right now. Karena ya mungkin banyak privilege dalam hidup. Misalnya banyak orang luar mungkin berpikir seperti itu. Tapi setelah aku nonton salah satu vlog mengenai Empok dan juga Abang, ternyata both of you struggle a lot in the past gitu ya kan. What was, if I may know, what was the biggest struggle in your career? Karir kita ya banyak lah up and down-nya ya. Yeah. Tapi yang mungkin buat saya dan Nur paling sulit itu begitu 1 tahun kita menikah, terus krisis kan. Terus akhirnya saya di PHK. Ini udah banyak saya cerita, tapi Yeah. kalau ditanya satu momen yang paling berat ya pas saat itu waktu hari saya di PHK, tapi saya nggak berani cerita sama Yeah. Mpok Nur karena ya saya nggak mau bikin dia stres. Yeah. Akhirnya kita ya mendapatkan keluarga kita ini udah nggak punya penghasilan lagi, terus berhutang dan akhirnya nggak punya Apa-apa. ya hampir nggak punya apa-apa ya. Iya, Akhirnya kita iya. pulang tinggal di rumah orang tua, itu masa yang paling berat. Go back to your parents' house. Iya, ya memang tentunya semua seizin Iya. Tuhan Yang Kuasa ya. Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita begitu banyak hikmah dan berujung berkah. Iya. Karena kita berpikirnya kan musibah bahwa Iya. di PHK. saat itu di Iya. PHK itu kan musibah besar. Iya. Tapi kan ternyata Tuhan bukakan jalan gitu. Iya. Dan saya juga nggak tahu, baru mungkin 10-15 tahun setelah itu ngelihat ke belakang Baru bisa lihat ya. baru bisa lihat Iya, dan bahwa dorongan Mpok Nur waktu Iya. itu yang selalu mempush saya, Iya. yang saya sebetulnya nggak tahu bahwa saya punya kemampuan untuk menjadi pengusaha, Oke. menjadi entrepreneur. Justru Mpok Nur yang melihat. Banyaknya Mpok Nur Wow. yang selalu kasih semangat. Ya akhirnya saya memberanikan diri dan mulai mengambil resiko. Sebetulnya saya tuh orang yang sangat menghitung-hitung resiko. Oh, Jadi jadi hati-hati. gitu, hati-hati Sangat banget. hati-hati. Oh, Jadi Karena dengan logika kalau Bang Sandi. Oke. kalau Iya. Mbak Nur ini pakai Pilih. hati, Intuisi saya gitu. pakai rasio, pakai Oh, pikiran. oke. Nah, ini kombinasi antara Yes. kita berdua. Jadi Oke. makanya nggak pernah nyambung karena Sebenarnya saya ya. saya mikir dia Iya, menggunakan menggunakan hati. intuisi, Iya, iya. menggunakan hati. Oh wow. Nah termasuk kalau misalnya sebenarnya kan abang entrepreneur udah sukses, businessman udah sukses. Abis itu nyemplung ke politik, which is di kacamata aku nggak semua orang mau melakukan itu. Karena Iya. first ya oke lah, nggak cuma politik Indonesia, politik dimanapun juga, it's not always clean. And Betul. it's kayaknya nambah pikiran, ya nggak sih gitu loh. Betul. Lu harus mikirin orang segitu banyak. I mean like kita jadi leader aja untuk 10 orang di kantor aja kadang-kadang it's you know? Karena harus bikin kepala orang tuh kan susah. And then you have to think about like this many people. Kenapa mau jadi seorang politician? Jadi ya perjalanannya juga Mengalir ini lagi. yang semua Iya. mengalir dan menurut saya tuh sepertinya kan kalau kita percaya ya Iya. di Al-Quran itu ditulis bahwa tidak ada satu kejadian Iya. malah seperti daun yang jatuh itu tanpa seizin Izin Tuhan. pemilik semesta alam. Abang tuh Jadi religius loh orangnya ternyata loh. baru belajar dari Oh, dari istri juga? dari Mbak Nur yang lebih religius. Enggak lah. Oke. Jadi saya yakin waktu itu saya di puncak karir saya sebagai entrepreneur Iya, ya. iya. Waktu itu bukan mentok, bukan mentok, tapi kan pada saat itu masuk ke politik itu semua secara kebetulan gitu loh. Ketemu sama kawan lama saya yang waktu itu calon presiden, Iya. Pak Prabowo, karena saya iya. dulu konsultannya dia. Iya. Diajak bergabung sebagai jubir. Iya. Itu perkenalan pertama di politik. Sebelumnya saya nggak mau politik. Abang juga nggak mau? Nggak mau. Di tahun 2009-2010 saya diajak-ajak tapi saya bilang nggak mau lah. Saya mau jadi pengusaha aja. Iya, iya. Jadi sama pandangannya seperti Melanie. Aduh, Kenapa, Bang? politik ini Iya nggak sih? kita nggak gua banget deh. It's complicated. Iya, Gua udah nggak gua enak gitu banget loh, gitu iya loh. kan? Dan Heeh. bisnis itu kan, Iya. ya kalau saya ngeliat dulu bisnis kan gimana cara kita mencari kepastian Iya, kan. iya. Kalau politik tuh bagaimana caranya ketidakpastian gitu loh. oke. Terus feeling saya waktu itu adalah pebisnis itu mencoba menepati janji.
Kalau politisi kan selalu dikenal kalau belum Iya. kalau belum jadi dia tuh selalu berjanji-janji. Itu yang biasanya stereotipnya gitu. Tapi begitu jadi dia lupa sama janjinya kan gitu. Iya. Stereotip dan banyak dikupas. Jadi saya waktu itu sangat reluctant masuk ke politik. Tapi karena ketemu Pak Prabowo waktu itu Pak Prabowo ngajak di kampanyenya dia 2014 terus dia nggak terpilih kan. Terus setelah itu secara natural juga diajak sama dia setahun setelah itu, nggak ketemu setelah Pilpres, ketemu ayo gabung. Terus saya bilang udah Pak, saya di luar aja lah, saya ingin jadi pengusaha kan juga berkontribusi. Saya bilang tapi kamu kalau hanya menjadi pengusaha, kontribusi kamu hanya dirasakan mungkin ke 30-40 ribu orang karyawanmu. Tapi kalau misalnya di politik dengan kebijakan publik, passion kamu itu passion untuk menciptakan lapangan kerja, mencetak entrepreneur, pemberdayaan UMKM itu akan dirasakan oleh jutaan, mungkin puluhan juta rakyat Indonesia. Saya pikir benar juga ya, tapi udahlah nggak mau lah. Jawabannya waktu itu bilang ke Pak Prabowo, saya tanya keluarga dulu deh. Padahal saya udah bilang, nanti biar keluarga yang saya nggak dapat izin sama keluarga gitu. Cara paling aman untuk menolak. Cara paling aman. Ternyata besoknya waktu saya ke orang tua saya, pagi-pagi saya datang, terus dia bilang, kenapa kamu datang pagi-pagi? Mau ini ya diskusi tentang politik ya? Lo kok tahu? Iya Pak Prabowo udah telepon mama gitu. Dan ya mama udah ikhlas kamu kalau mau masuk politik bantu rakyat. Toh juga ya Tuhan udah kasih begitu banyak. Sekarang saatnya kamu berbakti kepada bangsa dan negara gitu. Tapi janji ya sama mama ya, pokoknya niatnya itu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan bukan niatnya mencari uang atau niatnya mencari kekuasaan dan power, tapi bagaimana memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Kalau itu mama setuju. Mensupport. Lama terus saya tanya sama istri, bos. Harus dong. Kalau bos hajar bang. Gitu Justru kan. malah empok. Hajar. Biasanya kan bini-bini suka malah pusing kalau laki gue jadi politikus gitu tapi ya ini kan. hajar. Tapi uang belanjaan gue nggak kurang. Harus tetap jalan. Tapi this is interesting loh. Pas abang tadi bilang in the beginning many people sebetulnya punya visi mungkin untuk mencerdaskan, punya visi yang semuanya all clear, all nice, semuanya bagus. Tapi in the middle of the way, I don't know. Karena aku belum pernah jump into politics. Tapi from what I've seen, kadang-kadang tuh melihatnya in the middle of the way susah gitu loh bang. Kita untuk bisa mempertahankan value-value baik yang kita bawa dari keluarga, obrolan bersama dengan istri. Karena mungkin kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan banyak orang yang punya value berbeda gitu. How is it hard to keep your value in the beginning yang abang tahu bahwa this is my purpose, kenapa Tuhan taruh abang di situ, and in the middle you met so many people yang kadang-kadang nilainya berbeda dengan abang. Absolutely. Dalam kehidupan kita bukan hanya di politik, di bisnis, di kehidupan sehari-hari kita pasti ada forces kan. Exactly. Forces yang mencoba membawa kita deviate from our core internal values yang kita diajarkan dari kecil dan menjadi nilai-nilai kita. Nah, saya merasa bahwa itu yang tadi sempat dengar juga dari Tyson bahwa staying true to yourself dan selalu bertanya kepada diri sendiri. Kalau ada kejadian seperti itu, what would my family or what would my mother think if I do this? Gitu. Jadi apa nih pendapat keluarga saya? Terus kan karena kita nggak ada yang bisa ditutup-tutupi ya dengan sosial media sekarang semua terbuka. Tapi sebelum itu ya kita tahu bahwa kita mungkin bisa berlindung atau menutupi dari manusia, tapi kan Tuhan Maha tahu. Integritas ya. Integritas. Akhirnya doing the right thing and doing things right jadi pedoman kita. Susah ya bang? Susah. Dan kalau kita bilang apakah ini mudah kita menjalankannya, ya enggak lah. Kita udah melalui beberapa siklus di kehidupan dan di politik ini kita pernah ngerasain dapat amanah, pernah ngerasain juga nggak dapat amanah. Dan ternyata kalau kita kembalikan murni ke kenapa kita masuk politik dan ya kita mestinya nggak baper gitu loh, bahwa ya belum kesempatan aja gitu, belum kesempatan, dan ternyata nggak di dalam pemerintahan juga kita masih bisa berbuat baik, nggak harus ada di pemerintahan.
saya masih bisa kasih input ke presiden, Iya. kita berteman. Iya. Jadi pandangan-pandangan saya masih saya bisa berikan kepada Iya. beliau. Kita nggak usah berseberangan Iya. kok kan Iya. ini untuk bangsa dan negara. Oke. Saat abang meninggalkan posisi yang sebetulnya udah, I think personally it's very comfortable spot gitu, menjadi vice governor. Siapa sih nggak mau? I mean like young age, masih muda, terus bisa di posisi yang luar biasa gitu. And then you're running for vice president gitu. And then at that time ternyata amanahnya belum dapat gitu kan bang. Any regret in your heart until Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Kok bisa? Saya bersyukur banget gitu loh bahwa dikasih kesempatan tugas di Balai Kota setahun. Iya. Dan setelah itu waktu diminta untuk dampingin Pak Prabowo, saya yang bikin keputusan. Waktu itu saya kan ada opsi untuk balik kalau misalnya nggak dapet. Oke, Tapi saya iya. bilang gini, nanti yang dukung saya nih bagaimana melihat totalitas saya? Gimana cara mereka Iya. mendukung dengan penuh totalitas kalau saya sendiri nggak Pelin-pelan. penuh dengan totalitas? Jadi saya bilang oke. Bahwa ini harus memberikan 100% yang kita punya. Dan bagi saya kan jabatan itu milik yang di atas Iya, gitu. iya. Bahwa sekarang saya ingin maju dan sebetulnya dalam hidup kita tuh selalu dalam perjalanan dengan tidak menentukan apakah kita akan balik ke titik yang sebelumnya. Iya. Sama seperti kita beranjak semakin dewasa kan kita Iya. nggak balik ke umur Iya. kita sebelumnya. Jadi saya bilang waktu itu saya pamit sama mitra saya Pak Anies, saya Iya. bilang saya mengundurkan diri secara total dari jabatan ini supaya saya nggak ada beban gitu. Iya. Saya nggak menggunakan satu fasilitas kesempatan karena selama saya menjadi calon wakil presiden kalau saya nggak meninggalkan jabatan secara totalitas, saya masih dapat fasilitas, masih dibayar sama rakyat Jakarta. Oh, oke. Dan Iya. ini ada satu periode di mana selama saya mungkin mencalonkan diri, tapi warga Jakarta yang dirugikan. Jadi Iya, saya iya. merasa nggak fair Nggak dong, fair. nggak fair. Udah. Dan Po juga support. Iya dong, maksudnya kita kan nggak mau ngambil gajinya, kita Iya. nggak mau ambil Iya. semuanya, kita memang Akhirnya ya saya putuskan mundur. Terus Iya. setelah selesai ditawarin udah balik lagi Iya, aja. what did you go back? I mean, balik lagi aja. Terus saya bilang enggak. Nah ini yang saya ingin berikan Komitmen. satu narasi, Iya. komitmen. Komitmen. Once you say you're not coming back atau you already resigning from the post and you're giving it to somebody else to take the job, Yeah. you have to stick by your words. Exactly. Orang itu dinilai dengan satu kata satu perbuatan. Very true. harus Dan kalau politisi itu terus akhirnya semua iya waktu itu situasinya berbeda, then you start rationalizing a lot of different things. Yep, yep. Jadi buat saya gitulah. Dan toh akhirnya juga masyarakat tahu, saya bisa jelasin sama Iya. Mbok Nur bahwa ini mungkin sudah jadi suratan ya, sudah Iya. jadi takdir kita ya, kita jalanin aja dengan penuh rasa syukur. Oke, saat tahu akhirnya misalnya saat itu tidak mendapatkan amanah, of course abang pasti you already prepared your heart gitu kan. Iyalah. Tapi kan pasti namanya manusia, kita udah usaha to the max, Iya. pasti ada disappointment ya Oh pasti. iya kecewa, Pasti, kecewa pasti. banget. You're the closest person to abang. Iya. What did you say to him untuk bisa nguatin abang? saya cuman bilang itu semua memang udah kadarullah apa ya, Sudah tulisan memang takdir. takdirnya Allah. Berarti we never know kalau memang kita yang harus jadi dengan keadaan COVID gini. Iya. Maksudnya memang Apakah kita kuat gitu? apakah kita Betul, kuat, belum betul. tentu kan. Betul. Jadi memang Tuhan mengetahui yang lebih terbaik gitu loh. Iya. Jadi kita balikan lagi, pasti ini yang terbaik buat dari Tuhan. Jadi Iya. buat saya kita semuanya apa ya, lepas aja kali ya Bang ya. Iya. Jadi toh Tuhan juga tahu kok apa niat baik kita, memang dari awal bukan untuk kekuasaan, tapi memang kita mau memperbaiki bangsa ini. Itu Iya. aja tujuan kita, untuk bisa Indonesia menjadi lebih baik, Yap, supaya yap. semuanya makmur. Karena Oke. negara ini tuh negara terkaya di dunia, Indonesia. Tapi kenapa kok rakyatnya miskin begini? Iya. Kan itu yang nggak, buat saya itu nggak fair gitu loh. Iya, iya. Everybody can be rich and bisa makmur, tapi Iya. dengan cara yang benar gitu. Betul, loh. cara yang benar, Iya, exactly. betul, itu. Po,
Empo kan udah menemani abang tuh udah years and years gitu. Do you see that? I don't know. Sometimes orang bilang katanya fame and position can change the character of the person. Do you think that he's changed dari yang dulu bertahun-tahun you've known him that long? No, that's why. Dia itu orangnya yang selalu sampai masuk Forbes pun saya nggak tahu. Jadi waktu itu baca koran yang, loh, emang ini benar ya bang? Ini kamu beneran nggak sih? Ini kamu? Dia senyum-senyum aja, enggak lah ya itu. Kamu tuh jangan kayak gitu ya, karena memang dari kita pacaran pun dia jadi murid terbaik, summa cum laude dengan segala. Udah pinter tuh udah dari dulu, tapi dia nggak pernah mau kasih tahu gitu loh. Jadi saya justru taunya dari orang gitu, dan saya juga orangnya that's him gitu loh. Jadi emang bukan yang tipikal orang yang maunya apa ya? Showing off, ya itu yang justru membuat saya jadi respect him gitu karena dia humble orangnya dan pinter banget dan saya selalu jadinya banyak belajar dari dia. Wow, Bang Sandi ganteng, kaya, sukses tapi setia. You're very rare, very rare. Karena ada satu quote yang bilang sukses nggak setia itu biasa. Karena I mean like it's common happening anywhere gitu. Tapi when you success and then you setia itu luar biasa. Well, I don't know, sepanjang ini saya aku belum pernah mendengar dan Empo dan Abang udah been together insya Allah ya. Jadi Tuhan aja banyak menutupi aib-aib kita, aib-aib saya terutama. Terus ya ini semuanya juga kan kita manusia biasa juga karena kita dijaga. Pasti dan mungkin kita ngomong seperti ini mungkin 10 tahun lagi atau kan 10 tahun 2 tahun dari sekarang terjadi apa, jadi kita we should never kita nggak boleh terlalu jumawa terkabur. Kita selalu mendekatkan diri dan kita harus betul-betul sadar bahwa kita manusia biasa dan bisa godaan itu datang kapan saja. Dan kalau kita nggak siap dengan komitmen itu dengan doa lah, dengan doa Tuhan ya godaan itu banyak dan kalau kita nggak bisa menyikapinya kita khawatirnya ya kita makanya saya selalu bilang kita harus saling mengingatkan dan terus seperti bring God into your marriage itu tadi kena banget sih kita. Exactly. Itu kita dengar dari kalian. Tapi pasti ada yang godain dong bang. Pasti dengan pasti dong Po. Dengan iya kan Po. Dia juga banyak yang godain. Iya dong. Apaan sih please deh. Dia banyak yang godain. Tapi kan because you're on the spot cowok-cowok lah. umur 85 tahun ke atas. Ya lah, jalannya udah susah kali bang. Karena ya honestly cewek-cewek sekarang tuh sometimes they don't care. Melihatnya justru yang instan maunya kan, yang ya itu justru aku selalu bilang aduh emang ini makanya saya bilang perempuan-perempuan ini nih harus dikasih apa ya pendidikan yang memang it's not about money tapi kamu harus punya integritas ya perempuan yang mau dihormati itu harus punya rasa apa namanya harga diri. Nah itu yang harus diajarin di sini betul. Jadi udah berapa tahun sekarang ini menikah? Insya Allah 24 tanggal 28 Juli. 8 Juli. Tapi pacarannya 13 tahun. Jadi 37 tahun. Bosan nggak? Enggak juga, karena kan Bang Sandi juga sibuk. Enggak juga, enggak maksudnya enggak. Jelasin. Enggak juga berarti ada dikit ya Bang? Ada dikit juga. Ya pasti normal. Pasti normal. Ya pasti. Malah menurut gua tapi kalau enggak sama sekali loh Bang. Tapi benar. Tapi pas kemarin di lockdown di rumah ini, ya itu ujian banget sih. Terus ternyata ya kita alhamdulillah enjoy, apalagi ada Sulaiman kan, jadi dia spend more time sama Sulaiman gitu. Itu yang I'm glad ya, karena kan Bang Sandi otherwise aku sampai aduh gimana ya ini Sulaiman kan lagi butuh sosok seorang bapak yang dimana ini anak. Tapi emang Tuhan tuh baik yang saya bilang akhirnya COVID jreng ya dia spend time sama Sulaiman, sekolahnya juga dari Zoom jadi Bang Sandi yang involve lagi kayak dua anak kakak-kakaknya kan dulu Bang Sandi interns banget kan karena masih belum politician kan tapi now ya emang saya bilang pasti ada rahasia Tuhan yang emang kamu harus siapkan Sulaiman dulu by the time kamu ready dengan semuanya pasti it's about time lah kalau saya bilang. Mpok, give me dong little bit tips untuk bisa mendampingi laki-laki se alpha dan sebesar namanya
Sandiaga Uno? Buat saya tuh gini ya, mungkin karena saya kenal Bang Sandi dari Iya. umur 14. Lama banget ya. Dari Iya. Iya. before and after itu Iya. emang saya selalu kasih tahu Bang Sandi, kamu nggak pernah boleh berubah. Nomor Yep. satu itu, nomor Yep. dua, semua ini cuma titipan. Exactly. Jadi kamu nggak boleh lupa. Sometimes we forget kok. Iya. Ya kan? Sometimes we forget. Mungkin bukan forget ya, makanya surrounding kita itu harus kita ingetin, harus Iya. dekat sama Tuhan, Iya. jangan orang-orang yang negatif, dan itu saya sangat seleksi, Iya. karena memang feeling saya juga, jadi saya selalu ingetin Bang Sandi, please jangan sampai kebablasan, please jangan sampai Iya. kamu lupa, please jangan sampai, jadi ya kan gunanya istri jadi Betul. rem tangan Rem lah ya, tangannya suami, ya udah betul. itu aja Benar, sih. benar. Bang, back to you. Sedikit lagi Bang, almost at the end. What do you miss the most about that could be happening for Indonesia? Apa sih yang Abang rindukan terjadi? Sesimpel kalau gue tuh mungkin ya Bang, walaupun aku belum berani misalnya terjun, maybe one day kalau Tuhan panggil ke politik Bang. Tapi I just want Indonesia to be cleaner. Orang lebih sadar sama segitu, sesimpel itu aja. Tapi kalau Kebersihan, ya? kebersihan. Kalau Abang apa sih rindumu tuh apa sama Indonesia Bang? Kalau saya dua sih, karena mungkin pernah ngerasain di dunia usaha, terus pernah ngerasain di PHK juga, terus waktu tugas di pemerintahan juga melihat banyak pengangguran. Saya kepengen setiap orang Indonesia itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, dan mereka harus mendapatkan hak yang sama untuk jadi sukses. Jadi sukses itu prerequisite-nya pendidikan kan. Jadi saya ingin juga pendidikan Indonesia tuh naik kelas. Di tengah-tengah pandemi ini kesempatan kita hit the reset button. Yuk kita benahi sistem pendidikan kita, sistem kesehatan. Nah, yang kedua menurut saya adalah biaya hidup nih kan semakin hari semakin meningkat di Indonesia. Listrik naik harganya, terus banyak keluarga-keluarga yang ada di kelas menengah ke bawah itu juga terbebani. Saya ingin bantu mereka gitu, agar mereka bisa melewati pandemi ini dengan kuat dan bertahan dan menjadi survivor of this pandemic. Wow. That's deep. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan nggak berubah ya Bang. Selalu ya. Dan yang selalu jadi Ingetin. tangannya. Benar-benar luar biasa. Insya Allah. Kasih tips sedikit. By the way, Abang kok bikin digital ini sih? Maksudnya nggak udah kehabisan waktu masih bikin podcast dan segala macam? Enggak, jadi waktu abis pilpres kan saya balik ke teman-teman. Pertama itu ke break 1 bulan untuk istirahat. Terus setelah itu saya bilang kita mau continue to go on, to be saluran berkat lah untuk membantu bangsa dan negara. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi? Karena saya ini udah bukan pejabat kan pada saat itu. Gimana caranya saya bisa ngobrol sama si Arif, seorang mahasiswa yang ada di Surabaya, yang dia udah nggak nonton TV, udah nggak baca koran. Nah, yang mereka cuman HP. Jadi saya harus ada di platform digital yang menjadi tempat masyarakat mendapatkan informasi, yaitu YouTube, podcast, dan menurut saya digital. Kita harus ada punya digital presence. Makanya di situ kita mulai challenge internal team selama ini bahwa semua yang ada jabatan kan pasti punya fasilitas infrastruktur, tapi kita harus bikin sendiri. Ayo kita pasti bisa. Dan alhamdulillah kita bisa hadirkan, puji Tuhan, satu solusi walaupun dengan keterbatasan ya pastinya, karena kita kan nggak punya fasilitas kayak pemerintah gitu, tapi kita masih mampu untuk memotivasi, menginspirasi. Itu tujuan kita. Makanya bikin podcast dan segala macam to in touch the millennial generation juga kan ya. Milenial dan ibu-ibu sekarang juga podcast ternyata. Seneng banget. Benar. Ternyata pada nonton juga. Betul, setuju. Karena emang ini sih semua orang sekarang begini sih. Udah beda ya zamannya. Sesimpel Pol juga mau invest waktu ini, I think it's amazing loh untuk mensupport suami ya kan. Bang, dikit lagi dong. Aduh, dia punya channel juga sekarang. Nur Corner. Saya lihat baru kok ada channelnya Nur Corner nih. Ternyata kapan ya? Nggak di warung-warungan kok, ada buat UKM. Kami
God. saya memwadahi buka Iya. tempat untuk supaya UKM ini bisa punya dagangannya bisa dijualin di tempat saya. Oh, Jadi, nice. ya, karena Kalau kan- mau diposting di Instagram, I can help juga loh. Oh, terima please kasih ya, banget. please ya, ya, Karena nanti- waktu pandemi kemarin, aku juga membuka, kan kalau buat artis kadang-kadang ada bayar tuh, Po, ya kan, ada fee-nya lah. Ya. Cuma aku pikir lagi pandemi, udah kita buka, kita bantu UKM Iya. menengah. Itu ngebantu banget. Yes, Benar. I know, Dan we gitu really loh. appreciate of you doing that. Benar, Thank kita, you very kita much. kadang-kadang Thank you nggak so pernah much. bikin satu kali posting Iya, buat mereka tuh it benar, helps their benar, business benar, gitu. benar Ya nggak sih, banget. Bang? Supaya sukses, anak muda, what it takes to be success. Saya Ada lihat, apapun. saya lihat anak-anak muda kita ini kan digital natives. Ya. Mereka lahir dengan dunia digital. Ya. Jadi saya bilang bahwa mereka harus adopsi akselerasi digitalisasi bagi anak-anak muda. Apa tuh, Bang? Jadi Kayaknya mereka berat tuh. harus Please, Please disimpelin, Bang, disimpelkan, make it Bang. simple, disimpelkan. make it simple. Oke. Iya, iya, iya. Dulu waktu kampanye saya dikenal the expert of dumbing down. Dumbing down. Jadi gimana caranya membumikan? Membumikan bahasa. Jadi sekarang anak-anak itu harus menjadi pemain bukan menjadi penonton. Ya. Jadi Pelaku. kan ada e-commerce. Indonesia e-commerce-nya 21 miliar dolar. Tapi kalau kita lihat produk-produknya dari mana? Cina. Nah, saya bilang Rajin nggak ada yang belajar, salah, Pak. nggak ada yang salah Iya, dengan iya. impor dan lain sebagainya. Iya. Tapi menurut saya kenapa kita harus impor kalau kita Iya. bisa bikin sendiri? Very true. Ya. Itu satu, anak muda. Kedua, grab the opportunity. Peluang itu harus dijemput, Dijemput. jangan That's the word. ditunggu, Yes, tapi exactly. dijemput. Makanya Iya. saya punya Jemput satu bola. program jemput rezeki. Iya. Kita menjemput rezeki Exactly. kita. Tuhan Iya. tuh udah nyediakan, kita Betul. tinggal menjemput dengan ikhtiar Benar, kita. benar, benar. Dan ketiga, menurut saya ya selalu kita survive ini dengan Iya. kebersamaan, dengan silaturahim, dengan gotong royong, Iya. dengan kebinekaan, Iya. dengan keberagaman kita. Indonesia ini disayang banget loh sama Tuhan. Sebetulnya. Bayangin aja 700 suku bangsa, bahasanya lebih dari Iya. 800. Dan komodo cuma ada di dunia cuma Ke- Komodo kekayaan ya, alamnya. bukan komedo ya. Iya. Bukan. Komedo. Sekarang komedo sama komodo bersaing. Bersaing. Tapi Yes. kekayaan Indonesia itu sangat luar Nggak bisa biasa. habis. Dan ini kesempatannya pandemi ini Iya. membuka peluang bagi anak-anak muda. Jadi cintailah produk-produk Negeri sendiri. Iya. negeri sendiri. Indonesia. Pakai produk Indonesia. Yes, oke. Hargai. Kalau kita Iya. nggak menghargai sendiri, siapa yang akan Betul. menghargai? Kalau sepatu, kalau baju, Po, kalau lipstick, saya bisa pakai produk-produk ini. Tapi kalau suami, produk luar. Kakak udah pilih, udah nggak bisa ganti lagi, Po, ya kan? Size-nya udah cucok ya. Udah ya, udah Cucok, Ya, udah oke, oke, ya. Po, thank you very much. Sama-sama. Kapan kita kemarin, Ya. Bang, masih pakai lip gloss? Lip glossku Ya, ya ada di Bang Sandi tuh yang Jadi gini, lip balm. Percaya gini, nggak? Iya kan? jadi saya waktu di Pemprov DKI Iya kan? selalu kantongin lip gloss karena Exactly. kering. karena kering. Dan I was so naif. Tiba-tiba di foto loh sama media, Bang. I was so naif di mana ya saya kan nggak tahu waktu itu udah jadi pejabat publik, Iya, iya, nyantai iya. aja gitu pakai. Tiba-tiba jadi bang. Mana sih nggak apa-apa juga ya? Iyalah orang bibir kering masa Iya, nggak boleh iya. karena sebelum tidur biasanya pakai sama ini. Tapi setelah keluar dari balai kota nggak lagi loh non. Iya ya. Lu stres lucu kali, ya. Bang. Jadi YouTuber lu malah nyantai. Thank you very much. Oke, Makasih oke, banget. oke, makasih ya. Seru Iya, ya. God bless you. Visi apapun God itu benar-benar bless bisa you always. mensejahterakan Indonesia. Ya. Thank you ya, Po. Ya, Thank sama you. juga. Terima kasih. Tyson, juga makasih ya. banyak. Thank you, makasih Mike banyak juga. Tyson, terima Bye, guys. kasih. Ya.